Israel mendapat angin segar dari Amerika Serikat atas pencaplokan wilayah di tepi barat. Pada Jumat 31 Januari 2025, anggota parlemen dari Partai Republik dan Senat AS memperkenalkan RUU yang berisi larangan penggunaan istilah tepi barat. Kedepannya, Washington akan mengganti frasa tepi barat menjadi Yudea dan Samaria dalam dokumen dan materi pemerintah AS. Menurut AS, Yudea dan Samaria merupakan nama-nama di dalam Alkitab yang selama ini digunakan Israel untuk tepi barat. Nah, apa tujuan AS mengganti nama tepi barat jadi Yudea dan Samaria? Kembalinya Donald Trump sebagai Presiden AS membuat para legislator sayap kanan seperti diberi jalan untuk mendukung pencaplokan Israel atas tepi barat. Pada hari pelantikannya, Trump bahkan langsung mencabut sanksi terhadap pemukim Yahudi ilegal di tepi barat yang melanggar hukum internasional. Padahal sebelumnya pada 2019, pemerintahan Presiden Joe Biden menegaskan keberadaan pemukim Yahudi di tepi barat adalah gerakan pemukim ekstremis. Keputusan Trump tentu disambut gembira oleh para pejabat Israel. Mereka kemudian menyatakan siap bekerja sama untuk memperluas permukiman Yahudi di tepi barat. Ternyata kegembiraan Israel atas besarnya peluang pencaplokan wilayah tepi barat disambut baik oleh AS. Pada akhir Januari 2025, Partai Republik mengajukan RUU yang melarang penggunaan istilah tepi barat dalam dokumen dan materi pemerintah AS. RUU itu diajukan oleh anggota parlemen dari Partai Republik, Tom Cotton. Melalui RUU tersebut, Cotton ingin nama tepi barat diganti menjadi Yudea dan Samaria. Menurutnya, frasa tersebut sejalan dengan klaim Israel secara historis berdasarkan Alkitab. Hak-hak legalnya pun sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Kata Tom Cotton, diubahnya nama tepi barat bertujuan untuk memperkuat dan mendukung klaim historis Israel atas wilayah yang direbutnya dari Yordania pada Perang 1967 silam. Oleh karena itu, dia meminta agar pemerintah AS berhenti memakai istilah tepi barat. Jika usulan ini diberlakukan, maka akan terjadi penghapusan semua istilah tepi barat dari dokumen pemerintah AS. Para penentang usulan ini menilai langkah tersebut mencerminkan agenda politik yang sangat condong ke sekutu utamanya Israel. Baru-baru ini, perwakilan anggota Partai Republik yang juga mendukung RUU pengubahan nama tepi barat, Claudia Tenney, telah membentuk tim Kongres Friends of Judea and Samaria Caucus. Pembentukan tim ini dilakukan untuk menggodok kebijakan-kebijakan yang mendukung klaim Israel atas wilayah tersebut. Dalam RUU yang diajukan, wilayah sebelah selatan Yerusalem akan disebut sebagai Yudea, sedangkan tanah sebelah utara Yerusalem Samaria. RUU ini juga melarang dana pemerintah dibelanjakan untuk kepentingan yang merujuk Yudea dan Samaria jika wilayah itu masih disebut tepi barat. Tenney yang mengawal RUU Yudea dan Samaria telah mendapatkan 4 dukungan suara. Meskipun kecil kemungkinan RUU tersebut akan memenuhi ambang batas 60 suara yang dibutuhkan untuk disetujui, sumber-sumber Kongres menyebut pengesahannya dapat mempengaruhi pemerintahan Trump untuk memperjuangkan kebijakan tersebut. Tenney pun menekankan pentingnya bekerja sama dengan pejabat penting AS dan Israel untuk menentang pembentukan negara yang bermusuhan di sana. Meski banyak tindakan pemerintah AS yang tampak pro-Israel, ternyata ada pihak yang kontra dengan usulan pengubahan nama tepi barat. Dia adalah anggota Kongres Rasidat Tlaib, satu-satunya anggota Kongres keturunan Palestina Amerika. Tlaib mengecam RUU tersebut dan menilai langkah ini sebagai upaya menuju pembersihan etnis Palestina serta penghapusan keberadaan warga Palestina dari tanah mereka. Sekali lagi, isi dari RUU Yudea Samaria Tlaib sebut mengandung kebencian dan diskriminatif. Tak hanya Tlaib, ex-menteri luar negeri AS Antony Blinken juga menilai perluasan permukiman di tepi barat merusak keamanan Israel dan bertentangan dengan kebijakan AS.
Sebab menurut Blinken, AS selama ini telah mendukung solusi dua negara atas perseteruan antara Israel dan Hamas. Namun kenyataannya, AS hanya melakukan sedikit upaya untuk menghentikan pembangunan pemukiman Israel di tepi barat. Sejak Israel menguasai tepi barat, ratusan ribu warga Israel telah menetap di sana dengan persetujuan pemerintah secara diam-diam berlindung di bawah hukum sipil. Sementara itu, warga asli tepi barat yang dianggap tidak memiliki kewarganegaraan harus tunduk pada hukum militer Israel dan tidak memiliki hak yang sama. Jumlah dan ukuran pemukiman semakin meluas, terus mengikis tanah yang dapat diakses oleh warga Palestina. Masyarakat dunia pun memandang pemukiman Israel di tepi barat adalah ilegal yang melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia. Kalau menurut sahabat Kompas.com, apakah tepat mengganti nama tepi barat menjadi Yudea dan Samaria? Coba tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Jangan lupa ikuti terus perkembangan konflik di Timur Tengah serta berita-berita lainnya hanya di YouTube Kompas.com.